akan apa yang menjadi harapan kita dalam kehidupan kita. Bahkan juga ketika kita masih harus melewati masa-masa sulit ini, masa-masa yang belum menentu ini. Salah satu pertanyaan yang akan tetap hidup dalam kehidupan orang percaya, bahkan kita juga pada malam hari ini, salah satu pertanyaan itu sebenarnya nilai atau standar apa? Nilai atau standar yang bagaimana yang akan tetap kita pelihara dan akan tetap mewarnai kehidupan kita. Jadi kita bisa menentukan standar nilai itu setiap pribadi. Dan tentunya kita punya pemahaman tersendiri akan standar nilai itu. Tapi ketika kita mengambil satu garis, apa sebenarnya standar nilai dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita tidak bisa tutup mata di tengah-tengah kemajemukan ini, bahkan di tengah-tengah perbedaan yang semakin menganga. Kemungkinan sulit untuk mencari titik temu di tengah-tengah perbedaan yang semakin menganga tadi itu. Sebagian orang begitu kuat menyuarakan apa itu kerukunan, apa itu kebersamaan. Walaupun memang kerukunan dan kebersamaan itu tetap menjadi sesuatu yang sulit dan akan terus diperjuangkan. Karena ketika kita bicara kerukunan, ketika kita bicara kebersamaan, ada yang begitu kuat dalam kehidupan orang-orang, bahkan orang-orang percaya tadi itu. Ada ego yang begitu kuat, ada pribadi-pribadi yang begitu kuat, bahkan sulit untuk membicarakan kebersamaan, bahkan sulit untuk bicara kerukunan tadi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan kelihatannya di permukaan kita menyuarakan bagaimana kita membutuhkan sebenarnya terang yang ajaib itu, kerinduan akan terang itu. Namun kenyataannya saudara-saudara, terang itu hampir tidak memiliki kekuatan. Bahkan semakin redup saudara-saudara, semakin redup. Memang di permukaan ada emosi yang seakan-akan merohanikan Natal. Ada ucapan yang mengatakan dengan kata, tolong buka hatimu menjadi palungan. Kedengarannya begitu indah. Siapkan hatimu untuk menjadi palungan. Kedengarannya begitu bagus. Tapi dalam kenyataannya sulit untuk menghadirkan terang itu. Sulit untuk membuka hati itu karena ada yang begitu kuat saudara-saudara. Bahkan sebagian orang bisa jatuh dalam kemunafikan Natal. Saat itu ada yang beda, bahkan mungkin, ya ini karena pandemi aja, karena masa COVID ini. Ketika arak-arakan Natal, ketika semangat-semangat Natal itu begitu dipelihara, seakan-akan berbeda. Bahkan, ya, yang sepertinya tidak seperti itu, nah kemungkinan di saat-saat begini bisa terjadi hal-hal yang lain. Ada suara-suara yang lain. Bahkan kelihatannya begitu enak mendengar, begitu teduh. Tapi ketika semuanya sudah selesai, ketika semuanya sudah dilewati, apa yang terjadi? Apakah terang yang begitu kuat tadi itu, ya kita tahu fungsi terang, yang begitu kuat itu tetap akan memiliki kekuatan, tetap akan menjadi power dalam kehidupan orang-orang yang akan selalu merindukan terang itu? Atau mungkin ada yang lebih kencang, ada yang lebih seru, dan ada yang lebih kuat sinarnya daripada terang yang ajaib itu? Saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau di dalam ayat ini dikatakan tadi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Telah melihat terang yang besar. Saya mau kembali kepada teks kita ini, ya, karena bagaimanapun kita harus melihat teks kita ini. Ketika bangsa itu harus menjalani satu kehidupan yang bisa kita katakan kehidupan yang tidak ada standar nilainya gitu. Ya, menduakan Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak senangi, bahkan itu terjadi di aras bawah sampai kepada pemimpin-pemimpin, ya, molo di Hata Batak, ngulu da toru, ya, kehidupan yang rendah dan murahan, pemberontak. Bahkan kalau kita lihat, ya, kalau kita baca di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara, juga menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya, jadi boido tarhirim debata. Jadi hitape boido tarhirim mate. Jala sipata tarhirim do hita na manguluon. Nah, itu yang terjadi saudara-saudara. Sebenarnya, ya, sebenarnya buahnya sudah harus buah yang baik. Karena cara pemeliharaannya sudah cukup baik. Tapi ternyata yang dibuahkan adalah yang asam. Apa yang bisa dihasilkan oleh perilaku yang seperti ini? Apa yang bisa dihasilkan oleh bentuk persekutuan seperti ini? Bentuk interaksi yang seperti ini yang saya katakan tadi, hampir tidak ada nilai atau standar yang bisa dipegang, yang bisa menjadi terang, bahkan bisa menjadi kekuatan. Kan begitu. Apa yang bisa dipegang? Oleh karena itu Yesaya menyuarakan, ini ayat kita pada malam hari ini, telah melihat terang yang besar. Hanya itu yang dimungkinkan. Tidak ada lagi yang bisa, hanya Allah yang mampu memulihkan ini. Terang telah bersinar. Panodang. Dalam kondisi bangsa yang terpuruk itu, Allah menjanjikan sesuatu. Apa itu? Terang. Jadi persoalannya, apakah persekutuan itu, apakah bangsa itu masih mau menyambut dan percaya akan terang itu? Kegelapan adalah penderitaan, ketidakpastian, bahkan saat ini. Ini yang kita alami, ini yang dialami oleh bangsa ini, dan juga ini yang dialami oleh gereja saat ini. Kita masih dalam situasi yang belum pasti. Bahkan tanda-tanda juga sebelum kita lihat. Nah, kemudian pada malam ini Allah katakan melalui Yesaya, telah melihat terang yang besar. Oleh karena itu kita yang ibadah ini, yang kita rindukan adalah terang. Jadi kalau kita kembali kepada pribadi, ya, baik juga keluarga, demikian juga persekutuan, apakah kita masih punya semangat untuk menantikan terang itu? Saya lihat di situ aja. Apakah kita masih memiliki semangat untuk menantikan terang itu dan percaya akan kehadiran terang itu? Samarlaba hita nomor pesta Natalan. Jujur dulu kita dalam setiap pribadi kita, apakah kita sudah melihat dan
melihat terang itu. Jadi kalau perjalanan bangsa itu diibaratkan seperti garis lurus. Ya. Garis lurus sebenarnya yang tetap menuju kepada arah yang jelas, walaupun sebenarnya tidak bisa tidak. Bangsa itu dan kita sudah melihat bahwa Tuhan akan tetap bekerja dan telah pernah bekerja dan akan terus bekerja. 40 tahun dalam perjalanan sudah cukup kuat sebenarnya untuk meyakinkan bangsa itu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Tapi kenapa selalu hidup di dalam keraguan? Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita ketika kita jujur malam ini, apakah tanda-tanda terang itu masih kita lihat? Adong dope nabui tahirim nuaing. Nah, kita coba minimalisasikan saudara-saudara. Ya minimal kita dululah yang bawa terang itu. Dalam arti kalau kita kembali kepada standar nilai tadi itu, ya kitalah memulai standar nilai itu sebagai anak-anak Tuhan itu. Kita tahu fungsi terang itu menguatkan, menyemangati. Jadi ketika tidak ada lagi terang, tidak ada lagi kekuatan. Nah, kemudian yang seperti apa yang mampu mengeluarkan, bahkan menelurkan terang itu, cahaya itu? Saudara-saudara, terang cahayanya akan keluar dalam proses penetrasi. Terang adalah komoditas yang efektif karena terang mampu untuk mengubah. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Teruslah bercahaya. Terang adalah komoditas yang efektif yang akan terus mampu mengubah. Ketika dia tidak mampu lagi untuk mengubah, bukan lagi terang namanya itu. Alana budi bana mabahen asa mubah, itu asa hati uron kuari. Itu sukacita yang dibawa oleh ibadah kita malam ini. Kalau diibaratkan tadi sini seperti sukacita panen. Kalau kita lihat orang yang panen ya, sepertinya kelelahannya itu hilang. Bahkan ketika dia pernah melewati masa-masa sulit, lelah, kemudian dia harus berkorban. Ketika dia panen, dia tidak ingat lagi itu. Bagaimana dia berlelah, berjerih di awal-awal, tapi ketika dia panen, hampir dia tidak mengingat itu. Bahkan kalau kita lihat petani ya, ketika dia panen, ketika padi sudah dikumpulkan di tengah sawah, kita tidak tahu dari mana kekuatan dia. Apakah dia harus berjalan ya, di pinggiran daripada sawah itu? Dari mana kekuatan dia mampu untuk membawa 2 goni. Bahkan juga kalau dia berkendaraan, bagaimana dia bisa membawa mungkin sampai 4 goni padi yang sudah dipanen itu. Seperti itu kira-kira kekuatannya. Bahkan seperti itu kira-kira sukacita tadi itu. Sukacita seperti sukacita panen. Saya mau katakan kepada kita malam ini saudara-saudara, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu adalah kekuatan. Kalau ini kuat, kita bisa bawa semua, apapun itu. Oleh karena itu peliharalah itu, saudara-saudara. Jaga pengharapanmu. Tetap mengharapkan, tetap dalam pengharapan bahwa kita akan menemukan terang yang ajaib itu. Bukan terang yang tidak ajaib. Bukan terang yang tidak berkualitas. Tapi terang yang ajaib. Oleh karena itu setiap pribadi kita, mari kita menjaga pengharapan itu. Berpengharapan selama kita hidup dan kita akan tetap hidup selama kita berpengharapan. Bahkan juga di tengah-tengah masa sulit ini saudara-saudara. Ada beberapa HKBP di kota Bandung ini yang harus ditutup karena masih terkonfirmasi, ya, masih terpapar, bahkan juga beberapa pendeta.
Kita bersyukur kalau kita masih bisa ibadah pada malam hari ini. Saya mau katakan kepada kita, mari kita jaga pengharapan kita. Pengharapan bukan sekedar dambaan, bukan hanya tertuju ke depan yang akan terjadi, tapi juga ketika kita mampu untuk melihat ke belakang, sebentar untuk maju ke depan. Supaya kita bisa bertahan. Supaya kita tidak putus asa. Yang membuat kita jatuh sebenarnya bukan dosa, tapi keputusasaan. Dan itu begitu luar biasa, saudara-saudara. Begitu kuat sekarang. Menghampiri kehidupan, bahkan orang-orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan. Karena tidak mampu lagi memelihara pengharapan tadi itu. Tidak mampu lagi melihat bahwa masih ada terang yang ajaib itu. Dan orang-orang yang selalu merindukan terang ajaib itu akan selalu memelihara kehidupannya, memelihara persekutuannya dengan terang yang ajaib itu. Dia sudah lahir, saudara-saudara. Dia sudah lahir. Yesus sudah lahir. Kita akan menantikan kedatangan Mesias dengan kemuliaannya itu. Ketika dia akan memimpin semuanya dan mengarahkannya kepada apa yang dia kehendaki. Kita akan tetap di dalam proses itu sambil menjaga kesetiaan kita. Sambil menjaga pengharapan kita. Dan tetap akan menjaga iman kepercayaan kita itu. Supaya simbol-simbol terang yang kita lihat pada malam hari ini menguatkan kita. Baik orang tua tetaplah akan menjadi terang bagi keluarga. Anak-anak juga tetaplah menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Jangan pernah meredupkan terang itu. Kadang di situ kita ya. Terkadang kalimat-kalimat kita meredupkan, tidak menguatkan, tidak meneduhkan. Jadi di malam Natal ini kita diingatkan untuk hidup di dalam terang yang ajaib itu. Mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil, supaya semangat itu tetap hidup, bahkan juga ketika kita akan melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini, di malam Natal ini Tuhan. Kau masih mengantarkan kami dari kediaman kami Tuhan untuk bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Walaupun kami masih di tengah-tengah begitu banyak keterbatasan. Begitu banyak kekhawatiran Tuhan yang akan terus mengganggu kehidupan kami. Tapi biarlah Engkau boleh menguatkan kami Tuhan setiap pribadi. Ketika renungan ini, bahkan firman Tuhan boleh menguatkan kami bahwa terang yang dari Engkau akan selalu menguasai kehidupan kami. Dan itu akan memampukan kami Tuhan untuk kuat, bahkan berpengharapan dalam pengharapan yang hidup. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam sukacita yang daripada Engkau saja. Kami boleh berdamai Tuhan dengan diri kami, kami boleh berdamai dengan orang lain Tuhan, sehingga tidak ada yang menghambat terang itu boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai juga semua jemaat-Mu yang untuk malam ini masih selalu beribadah di tengah-tengah keluarga, dalam ibadah online Tuhan, oleh karena pandemi yang belum berkesudahan ini. Supaya itu tidak mengurangi sukacita semua jemaat-Mu Tuhan, oleh karena keterbatasan yang masih harus kami lakukan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.